Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Endi Rafif dengan nomor induk mahasiswa 1102210124 dari kelas L4502, dan di video kali ini saya akan menjelaskan konsep biologi yang saya buat pada tugas biologi. Yang pertama itu konsep rekayasa genetika dan konsep seleksi alami. Dan saya mengambil dua film judul. Yang pertama itu adalah film Spider-Man dan Titanic. Nah, saya akan menjelaskan film Spider-Man terlebih dahulu. Sinopsis pada film Spider-Man menceritakan kehidupan Peter Parker yang berubah total setelah dirinya digigit oleh laba-laba dengan kemampuan super yang dimilikinya. Peter Parker beraksi sebagai superhero yang membasmi kejahatan. Konflik dimulai ketika Peter Parker menemukan koper milik sang ayahnya yang berisi berbagai dokumen. Dari situlah Peter mengetahui bahwa sang ayah bekerja sama dengan ilmuwan bernama Dr. Curtis Connors di perusahaan Oscorp. Demi menyelidiki orang tuanya sendiri, Peter menyusup ke Oscorp untuk mencari informasi lebih banyak. Namun setibanya di sana, Peter Parker digigit oleh laba-laba yang mengalami rekayasa genetika. Gigitan laba-laba itu rupanya membuat Peter menjadi atau memiliki kemampuan super. Peter pun menjadi lebih kuat, lincah, dan bisa bergerak dengan cepat. Nah, dengan kemampuan super yang baru ia miliki, Peter mulai memburu orang yang telah membunuh pamannya. Lambat laun, ia pun mulai mendapat julukan sebagai Spider-Man. Konsep biologi pada film Spider-Man ini, Peter Parker bisa dibilang bahwa ia berubah menjadi mutan. Sedangkan konsep mutan itu sendiri dalam biologi dikenal sebagai individu yang memperlihatkan perubahan sifat akibat mutasi. Mutasi sendiri mengacu pada pengertian berupa perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya spesies baru yang memiliki dasar bagi kalangan pendukung teori evolusi. Sebuah teori yang dimunculkan sejak 1859 oleh Charles Darwin yang bukunya berjudul The Origin of Species. Teori ini merupakan teori yang hegemonik dalam dunia akademis. Lanjut pada film kedua, yaitu film Titanic. Nah, saya akan membahas konsep biologi pada film Titanic. Nah, film ini menceritakan tentang sebuah kapal laut mewah yang bernama Titanic yang tenggelam akibat menabrak gunung es. Film ini juga menceritakan dua sejoli bernama Jack dan Rose yang saling jatuh cinta dan dipisahkan oleh insiden tenggelamnya kapal Titanic. Ketika kapal tersebut menabrak gunung es dan terbelah menjadi dua bagian, banyak orang-orang yang panik dan tidak sempat menyelamatkan diri, sehingga mereka terjebur dan terapung-apung di samudera dan meninggal dalam keadaan hipotermia. Hipotermia adalah keadaan di mana tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada menghasilkan panas, sehingga menyebabkan suhu tubuh sangat rendah. Hipotermia ini terjadi ketika suhu tubuh turun di bawah 35 derajat Celcius. Suhu tubuh yang menurun akibat hipotermia bisa memperlambat kerja organ-organ vital, yang salah satunya itu gagal jantung dan hati yang sebagian besar menghasilkan panas tubuh, yang menjadi terhambat karena suhu dingin. Akibatnya jantung dan hati menghasilkan suhu panas yang sedikit. Itu diakibatkan karena darah tidak dapat maksimal dialirkan ke otak dan organ tubuh lainnya. Nah, di film Titanic ini didapatkan bahwa hipotermia sangat berbahaya sekali, karena pada peristiwa ini banyak sekali orang yang meninggal dunia akibat hipotermia yang tidak dapat tertangani pada saat itu. Jadi ini referensi yang bisa saya ambil dan saya angkat pada presentasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.